Pemirsa, untuk membahas lebih jauh persoalan kasus pembunuhan Vina sudah bergabung peneliti ISS Institute for Security and Strategic Studies. Ada Pak Bambang Rukminto. Selamat malam Pak Bambang. Selamat Pak malam, Bambang, Mbak. ya untuk hari ini untuk pertama kalinya Pak Bambang dari ayah Vina akhirnya dipanggil ke Polda Jawa Barat untuk dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Tapi mengapa kira-kira dari pihak kepolisian ini baru memanggil yang bersangkutan setelah kasusnya 8 tahun berjalan ini? Sorry. Memang kalau kita melihat eh, pengumpulan keterangan dari saksi itu sangat penting sekali. Nah, makanya kalau sekarang orang tua Vina ini dipanggil kembali untuk diperiksa, diambil keterangannya, ini tentu untuk menambah keterangan-keterangan yang sudah dikumpulkan kepolisian 8 tahun yang lalu. Artinya ini malah menjadi langkah yang positif ya bagi kepolisian, karena dengan pengambilan keterangan saksi orang tua Vina ini sepertinya ada upaya kepolisian untuk meluruskan hal-hal yang 8 tahun yang lalu tidak dilakukan oleh kepolisian. Makanya kita positive thinking saja kepada kepolisian bahwa ini adalah sesuatu yang normal untuk mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak yang terkait dengan kasus ini 8 tahun yang lalu gitu. Orang tua Vina tentunya adalah saksi korban yang sangat memiliki arti penting dalam memberikan kesaksian dalam peristiwa ini, seperti itu. Baik, tentu kita apresiasi dari kinerja Polri yang saat ini memang sudah sangat bersikeras begitu ya. Namun kalau kita beralih ke dari satu DPO yang sudah ditangkap, ini ada saksi-saksi meringankan yang menyatakan dari DPO Peggy begitu bahwa Peggy berada di Bandung saat pembunuhan dan ini bermunculan begitu. Lantas apakah dari hasil pengungkapan kasus ini akan berbanding terbalik Pak Bambang dengan hasil penyelidikan polisi selama ini? Ya memang harus dipisahkan ya, meskipun ini sebuah rangkaian peristiwa terkait pembunuhan Vina dan Eki ini memang spektrumnya sangat luas sekali gitu. Ada beberapa orang yang sudah divonis terkait pembunuhan, kemudian ada 3 DPO yang dikejar, 1 yang sudah ditangkap, yang 2 kemudian dianulir gitu. Harapannya keterangan-keterangan itu semuanya nanti akan dikumpulkan. Ada keterangan yang meringankan, ada keterangan yang memberatkan. Semua tentu akan dikumpulkan untuk di-cross-check-kan. Tentu kita berharap bahwa kepolisian memang benar-benar melakukan penyelidikan ini secara objektif. Dan yang lebih penting lagi bukan hanya sekedar mengumpulkan kesaksian saja, tetapi juga mengumpulkan bukti-bukti materi yang lain gitu. Terkait dengan otopsi, kemudian hasil forensik dan olah TKP dan sebagainya, itu tentu akan lebih akurat dan lebih diharapkan masyarakat daripada sekedar meminta kesaksian-kesaksian yang tentu sangat subjektif sekali seperti itu. Baik, tentu kita juga berharap tidak insecure begitu ya dengan kinerja Polri. Namun terkait dengan adanya kemunculan, ada sejumlah kejanggalan kemudian yang muncul Pak Bambang, termasuk dugaan kesalahan prosedur yang itu adalah isu salah tangkap. Kemudian apa sekiranya yang seharusnya sampai dengan saat ini dilakukan oleh Polri agar kasus ini tidak mencoreng profesionalitas instansi tersebut untuk kemudian masyarakat tentunya tidak merasa trust issue dengan kinerja Polri. Apakah perlu juga ada audit investigasi pada proses penyelidikan kasus selama 8 tahun ini Pak Bambang? Benar, terkait dengan kasus yang terjadi 8 tahun yang lalu dan sudah 8 orang yang lainnya sudah mendapatkan vonis inkrah, tentu itu perlu audit investigasi lebih lanjut. Apakah penyelidikan atau penyidikan di 8 tahun yang lalu ini dilakukan dengan benar atau tidak. Tetapi terkait dengan kasus Peggy sendiri, ini kan masih berproses. Tentunya proses itu harus dilalui dan harapan kita Polda Jawa Barat tidak terlalu gegabah untuk menetapkan menyampaikan berkas perkara atau menyelesaikan berkas perkaranya itu untuk segera digulirkan ke kejaksaan. Harus ada pengumpulan barang bukti yang lain yang lebih akurat bila benar Peggy ini sebagai pelaku gitu loh. Jangan sampai Peggy ini ditetapkan sebagai tersangka dipaksakan. Kalau dipaksakan tentunya nanti akan menjadi blunder bagi kepolisian bila ada bukti-bukti lain atau kesaksian-kesaksian lain yang
ternyata tidak mengarah pada Peggy ini sebagai pelaku seperti itu. Makanya audit investigasi terkait kasus ini 8 tahun yang lalu itu sangat penting sekali dan itu harus dilakukan oleh Propam sambil kita menjaga agar penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat ini dilakukan dengan benar dan profesional seperti itu. Baik, artinya seluruh kejadian ini sebetulnya dari mulai kejanggalan, blunder yang Anda sampaikan tadi, ini semuanya bermuara ataupun bermula daripada penyidikan yang sebelumnya pada tahun 2016 lalu ini belum tuntas begitu ya, belum selesai sepenuhnya. Apakah begitu? Ya, karena banyak hal yang sekarang ini berkelindan di masyarakat yang menjadi isu yang menjadi perhatian masyarakat. Makanya kepolisian harus benar-benar bisa menjelaskan dengan transparan, tentunya dengan bukti-bukti yang lebih akurat, bukan hanya karena kesaksian-kesaksian saja. Karena kalau kita melihat proses ini menjadi perhatian masyarakat, kan ada kejanggalan-kejanggalan yang dirasakan masyarakat. Misalnya ada pencabutan BAP, kemudian tidak dikejarnya 3 DPO, kemudian juga terakhir ada 2 DPO yang dihilangkan atau tidak dikejar. Alasan untuk tidak mengejar 2 DPO itu tentunya juga harus disampaikan secara objektif, bukan hanya karena ketidakmampuan Polda Jawa Barat untuk mengejar 2 pelaku gitu. Karena kepolisian ini memiliki perangkat, tinggal mau atau tidak mau gitu. Kalau mau tentunya 2 DPO ini pun juga bisa dikejar oleh Polda Jawa Barat. Ini terkait dengan persoalan mau dan integritas kepolisian untuk menyelesaikan kasus ini sehingga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang sekarang menjadi ramai sekarang. Oke, baik. Artinya dengan semua kejanggalan ini kalau hanya bertumpu pada satu kesaksian-kesaksian saja ini sangat rapuh begitu ya. Dan tentunya tadi diharapkan ataupun adanya proses audit dari penyidikan. Kalau begitu terima kasih atas informasi Anda dan juga pandangan Anda, Pak Bambang Rukminto, peneliti Institute for Security and Strategic Studies. Terima kasih, selamat malam Pak Bambang.